Bab 971, Memberontak. Datang hajar aku. Begitu Sanderye mengucapkan kata-kata ini, paru-paru Master Peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya hampir meledak karena amarah. Beberapa Master mau tidak mau ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Dewa Tertinggi Tianxuan tidak jauh dari situ. Dewa Tertinggi Tianxuan memandang Sanderye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga cukup penasaran dengan pria dari peradaban asing di depannya. Dia sendirian menyebabkan masalah di peradaban Tianxing dan bahkan merampas pohon kehidupan Tianxing. Ini jelas berarti dia akan bertarung sampai mati dengan peradaban Tianxing. Tahukah kamu, ketika peradaban asing mendengar tentang peradaban Tianxing, ekspresi mereka semua berubah. Namun pria di depannya tidak takut sama sekali saat menghadapi peradaban Tianxing. Sangat tidak sederhana. Saat ini, dia juga memikirkan apa yang dikatakan Dewa Tertinggi Tianyun. Peradaban Tianxing ditipu oleh aliansi jalan jahat. Tak jauh dari situ, Sanderye juga sedang melihat ke arah Dewa Tertinggi Tianxuan. Karena ini ya, dia tentu tahu bahwa orang di depannya adalah Dewa Tertinggi Tianxuan, salah satu dari dua dewa tertinggi di peradaban Tianxing. Dewa Tertinggi Tianxuan menatap Sanderye, apa yang ingin kamu lakukan? Saat Sanderye hendak berbicara, Dewa Tertinggi Tianxuan tiba-tiba menjadi tidak nyata. Sialan, kamu tidak memiliki etika bela diri. Sanderye mengutuk dalam hatinya dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang. Bang! Saat cahaya pedang meledak, Sanderye mundur puluhan ribu kaki. Dewa Tertinggi Tianxuan tidak terus bergerak, tetapi melihat ke telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada bekas pedang yang dalam, dan darah terus mengalir, membuat telapak tangan menjadi merah dalam sekejap. Dewa Tertinggi Tianxuan mengangkat kepalanya dan melihat pedang Qingxuan di tangan Sanderye dari kejauhan, sedikit mengernyit. Ekspresi Sanderye sangat serius saat ini. Kalau dia tidak berlatih dalam warisan itu selama beberapa dekade, dia mungkin tidak akan mampu bertahan satu putaran pun menghadapi wanita ini. Sangat kuat. Dewa Tertinggi Tianxuan tiba-tiba berjalan perlahan menuju Sanderye. Bagaimana kalau begini, aku akan melawanmu sendirian. Kalau aku kalah, kamu bisa pergi kapan saja. Kalau aku menang, kamu akan mengembalikan pohon kehidupan Tianxing kepada peradaban Tianxing. Sanderye menatap Dewa Tertinggi Tianxuan. Dewa Tertinggi, apa aku harus? Sebelum dia selesai berbicara, Dewa Tertinggi Tianxuan di kejauhan menjadi kabur lagi. Astaga! Wajah Sanderye langsung menjadi gelap. Wanita ini benar-benar tidak memiliki sikap master. Saat Dewa Tertinggi Tianxuan menjadi kabur, area ruang waktu di mana Sanderye berada tiba-tiba menjadi ilusi, dan kekuatan misterius menguncinya erat-erat seperti belenggu, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun pada saat ini, pedang Qingxuan milik Sanderye tiba-tiba bergetar hebat. Berdengung. Saat suara pedang bergema, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti cermin. Sanderye memegang pedang Qingxuan dan menusuk ke depan. Bang! Cahaya pedang muncul. Sanderye merasakan lengannya mati rasa dan mundur dengan keras. Saat dia mundur, matanya tiba-tiba menyipit. Dalam sekejap, area ruang dan waktu tempat dia berada berubah menjadi kotak-kotak waktu aneh. Pada saat yang sama, Sanderye memegang pedang Qingxuan dan menebas ke depan dengan tebasan. Waktu satu dunia. Tidak jauh dari situ, Dewa Tertinggi Tianxuan sepertinya merasakan sesuatu. Jejak keterkejutan melintas di matanya yang indah. Dia segera berhenti dan mengarahkan Yang Gioknya ke depannya. Sungai waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tahun dan waktu di sungai waktu menghilang dengan cepat. Ketika tahun dan waktu benar-benar lenyap, Dewa Tertinggi Tianxuan sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Usia dia tidak berkurang. Pengimbang waktu. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Sanderye tercengang. Waktu satu dunia gagal untuk pertama kalinya.
Dewa tertinggi Tianxuan menatap Sander Ye, sedikit bingung, keterampilan pedangmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah di depannya, dan sebuah pedang mendekat dengan tenang. Pedang Jiwal. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba mengulurkan dua jarinya dan menjepitnya dengan ringan. Pedang Jiwa langsung terjepit oleh kedua jarinya. Tapi saat ini, pedang lain muncul di belakangnya. Pedang Qingxuan. Dewa tertinggi Tianxuan mengerutkan kening dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan tubuhnya menjadi kabur. Jelek. Pedang Qingxuan menusuk udara dengan pedangnya. Di kejauhan, ekspresi Sander Ye berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Namun, itu masih sedikit terlambat, dan sebuah tinju menghantam tepat perutnya. Bang! Dalam sekejap, Sander Ye terbang dan berubah menjadi titik hitam kecil. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti hujan lebat. Dewa tertinggi Tianxuan melambaikan tangan. Bang! Semua pedang jiwa terlempar. Jip! Ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan Dewa tertinggi Tianxuan, dan Sander Ye datang untuk membunuh dengan pedang. Menghadapi pedang Sander Ye, Dewa tertinggi Tianxuan tidak terus memilih untuk menjadi kuat. Tubuhnya melesat ke belakang, mundur 1000 kaki, membiarkan pedang Sander Ye menembus udara, dan sebelum Sander Ye sadar, Dewa tertinggi Tianxuan menyerbu seperti anak panah terlepas dari tali. Sander Ye terkejut dan dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Sander Ye terpental lagi. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan tangan kanannya. Dia merentangkan tangan kanannya ke atas dan kemudian menariknya ke bawah secara tiba-tiba. Di kejauhan, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah drastis, dan dia melihat waktu dan ruang di atas kepalanya tiba-tiba mengalir seperti air terjun, dan serangkaian tekanan mengerikan langsung menekan dan mencekiknya. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit dan menebas tajam dengan pedangnya. Waktu satu dunia. Dengan pedang ini ditebas, ruang dan waktu yang aneh segera menjadi ilusi, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Sander Ye dengan cepat memblokir dengan pedangnya. Bang! Sander Ye merasa seperti dipukul dengan palu. Dia terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari mulutnya mengalir keluar. Di kejauhan, Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, ruang dan waktu di mana Sander Ye berada tiba-tiba mulai musnah sedikit demi sedikit. Melihat adegan tersebut, Sander Ye hendak mendesak garis keturunan. Namun saat itu tiba-tiba suara Dewa tertinggi Tianyun terdengar di kepalanya, pengurus utama akan segera datang, cepat pergi. Sander Ye tidak ragu-ragu dan langsung mendesak pedang Qingxuan untuk berteleportasi. Ketika Dewa tertinggi Tianxuan melihat pemandangan ini, dia tidak menghentikannya. 10 pria kuat misterius di belakangnya akan segera menyusul, tapi dihentikan oleh Dewa tertinggi Tianxuan. Dia menatap ke kejauhan dan berkata dengan tenang, semuanya terkendal. Suaranya sangat keras sehingga seluruh master wilayah kehidupan Tianxing mendengarnya dengan jelas. Hasilnya, ekspresi master itu menjadi rileks. Karena Dewa tertinggi Tianxuan berkata demikian, pasti bidak ada masalah. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba berkata, semuanya, mundurlah. Di langit, Master Peradaban Tianxing membungkuk hormat padanya, dan kemudian mundur satu demi satu. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut, kalian juga mundur. Di belakangnya, sekelompok pria kuat misterius juga membungkuk hormat dan kemudian mundur. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang ke sisinya, mengenakan gaun putih dengan penampilan tiada taraf.
Dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianxuan menatap ke kejauhan. Tianyun, kamu sedang berjudi besar. Dewa tertinggi Tianyun berkata, dia tidak akan menyakiti pohon kehidupan Tianxing. Dewa tertinggi Tianxuan berkata, Finia. Dewa tertinggi Tianyun mengangguk. Dewa tertinggi Tianxuan perlahan menutup matanya, sialan aliansi jalan jahat. Padahal, dia dan Dewa tertinggi Tianyun sudah lama mengetahui bahwa Sander Ye ada di wilayah kehidupan Tianxing, dan alasan dia tidak berinisiatif mencarinya adalah karena dia tidak ingin terus diplot oleh aliansi jalan jahat, termasuk kematian Perdana Menten Mu. Masalah ini tidak akan berakhir sampai Perdana Alenteri Mu meninggal, karena Perdana Menteri Mu sudah setuju untuk bergabung dengan aliansi jalan jahat. Momok ini harus mati dan karena status mereka tidak bisa membunuh Perdana Menteri Mu dengan tangan mereka sendiri, sehingga mereka hanya bisa membiarkan Sander Ye datang untuk membunuh Perdana Menteri Mu. Namun, mereka tidak menyangka Sancer Ye akan merampas pohon kehidupan Tianxing. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba berkata, garis keturunan dia lebih tinggi dari garis keturunan Tianxing kita, dan pedang di tangannya. Saat dia berbicara, ada sedikit tanda kesungguhan di matanya. Pedang itu memberinya perasaan bahwa pedang itu bisa menghancurkan segalanya. Teni jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh peradaban yang lebih rendah. Orang yang membuat pedang ini benar-benar menakutkan. Ini juga menjadi alasan utama kenapa dia bersekongkol dengan Dewa tertinggi Tianyun. Karena dia mengetahui bahwa kultivator pedang muda ini tidak normal, dan kalau dia terus bertarung seperti ini, dia khawatir hal itu akan membawa bencana bagi peradaban Tianxing. Berbeda dengan Perdana Menteri Mu dan yang lainnya, dia sudah melihat dunia. Seperti Dewa tertinggi Tianyun, dia tidak pernah merasa bahwa peradaban Tianxing benar-benar tak terkalahkan di alam semesta, bahkan master seperti penguasa Tianxing bisa terjebak. Betapa menakutkannya itu. Dia dan Dewa tertinggi Tianyun sama-sama mengagumi alam semesta. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba berkata, ketua aula kedua itu masih di ruang kabinet. Dewa tertinggi Tianyun berkata, pergi temui. Kedua wanita itu menghilang di tempatnya pada saat yang bersamaan. Di dalam aula kabinet, ketika Baltikiyu melihat Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun, dia terdiam. Dia tahu dia sudah salah perhitungan. Niat awalnya adalah memanfaatkan kematian Perdana Menteri Mu untuk mengintensifkan konflik antara Sander Ye dan peradaban Tianxing, sehingga kedua belah pihak benar-benar bisa bertarung sampai mati, namun kini tampaknya dia gagal. Begitu Perdana Menteri Mu meninggal, dua orang di depan dia akan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Dan ketika kedua orang ini muncul di sini pada saat yang sama, dia sudah memahami segalanya. Baltikiyu tiba-tiba berdiri, lalu tersenyum dan berkata, aku pergi, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya. Baltikiyu berhenti dan tersenyum, alam semesta Wujian. Dewa tertinggi Tianxuan mengangkat alisnya dan berkata, mengancam aku. Saat Bahikiyu hendak berbicara, Dewa tertinggi Tianxuan meninjunya. Pukulan tersebut menyebabkan area di mana Baltikiyu penyok. Namun, pada saat itu, Baltikiyu tiba-tiba bergingkat, dan dia menghilang begitu saja. Dewa tertinggi Tianxuan mengerutkan kening. Dewa tertinggi Tianyun berkata, dia menyembunyikan kekuatannya. Mata Dewa tertinggi Tianxuan dingin. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba berkata, Jinan. Di luar pintu, Jinan masuk, dan dia memberi sedikit hormat kepada kedua wanita itu. Dewa tertinggi Tianyun menghampiri Jinan, lalu mengusap lembut kepala kecil Jinan, temui dia dan katakan padanya bahwa aliansi jalan jahat akan menyerangnya. Jinan mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Jinan berhenti dan menoleh untuk melihat Dewa tertinggi Tianyun.
Dewa tertinggi Tianyun tersenyum tipis, membuka telapak tangannya, dan jimat misterius muncul di depan Jinan. Jinan sedikit bingung, apa ini? Dewa tertinggi Tianyun berkata, perintah rahasia bisa memobilisasi semua master di aula rahasia peradaban Tianxing. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen alam semesta. Mulai sekarang, mereka semua berada di bawah kendali kamu. Mata Jinan tiba-tiba berminat, apakah itu di bawah kendaliku? Dewa tertinggi Tianyun mengangguk, ya. Jinan dengan cepat mengambil token itu. Ketika dia keluar dari aula, dia melihat ke ujung langit, dan sudut mulutnya tiba-tiba terangkat sedikit. Mulai sekarang, dia akan menjadi kepala inteligen peradaban Tianxing. Pengurus utama. Dia tidak tertarik sekarang. Penguasa Tianxing. Tujuannya saat ini adalah penguasa Tianxing. Biarpun pemberontakan itu berisiko, namun hal ini mengasyikkan. Bersambung.